Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, mudah-mudahan kita masih bisa temui Anda dalam suasana yang sangat menyenangkan di tengah-tengah aktivitas Anda untuk hari ini. Baik, senang sekali untuk sore hari ini saya Diansyah Yusuf kembali hadir di ruang dengar Anda tentunya di program Radio Talk Show Ngopi Sore untuk hari ini dari pelataran kantor Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Kembali Radio Suara Barita Lopi menggelar talk show terkait dengan tema kita hari ini, yaitu sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel dan pendidikan untuk anak inklusif di madrasah dan sekolah. Seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan melalui live Facebook SPL FM Bulukumba, ada juga yang mendengar kami melalui live streaming untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam suasana yang cukup menyenangkan. Baik, dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir 4 narasumber yang akan memberikan banyak terkait dengan sejauh ini seperti apa Litbang Kemenak khususnya yang ada di Makassar itu sendiri. Mengingat karena sekali lagi bahwa dalam hal ini semakin kompleksnya problematika keagamaan masyarakat. Ini menuntut pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Agama sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk terus-menerus memformulasikan kebijakan agar memenuhi standar keadilan dan juga kesesuaian publik. Ini penting. Artinya dalam konteks ini kehadiran sebuah lembaga penelitian dan juga pengembangan seperti Balai Litbang Agama Makassar mutlak memang untuk diperlukan. Namun sampai hari ini juga masyarakat kita masih mempertanyakan sejauh ini seperti apa sebenarnya tujuan dari Litbang itu sendiri, apa yang harus dilakukan dan program apa yang harus dilakukan, dan sejauh ini seperti apa Litbang hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Karena jujur saja Pak, masyarakat sederhana hari ini menuntut bahwa apa yang harus dilakukan dan seperti apa Litbang hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu sudah hadir 4 narasumber kita untuk sore hari ini. Ada Ibu Dr. Haja Mujizatullah MPDI. Beliau adalah koordinator penelitian. Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Sehat hari ini Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekali lagi beliau adalah koordinator penelitian. Dan narasumber kita yang berikut ada Bapak Andi Isra Rani, SPD SSI MT. Beliau adalah KTU Balai Litbang Agama Makassar. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Iya. semua. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang berikut ada Bapak Amiruddin MAG. Beliau adalah koordinator bidang pendidikan agama dan keagamaan Balai Litbang Agama Makassar. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber kita yang berikut yang terakhir ada Ibu Hairun Nisa MSc. Beliau adalah peneliti Balai Litbang Agama Makassar yang bertugas di Kabupaten Bulukumba. Selamat sore Bu. Ya. Ya, selamat sore. Ya, sehat hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Dan yang menjadi pembahasan kita untuk sore hari ini menarik. Ini lagi-lagi terkait dengan bagaimana sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak-anak difabel atau pendidikan untuk anak inklusif di madrasah dan sekolah. Tentu ini punya tujuan tersendiri. Ada langkah yang harus dilakukan dan paling tidak ada sebuah barometer yang menjadi sebuah ukuran terkait dengan program yang harus dilakukan. Namun sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan hal-hal yang terpenting di bidang masing-masing khususnya ada di Litbang Kemenak Makassar, perlu ada sedikit merefresh barangkali sejauh ini kenapa mesti hadir Litbang begitu, kenapa mesti ada Litbang dan perlu apa yang menjadi tujuan dan sejauh ini seperti apa terbentuknya balai ini khususnya di Litbang Kemenak Makassar itu sendiri. Saya persilakan untuk Bapak Andi Isra Radi SPD SSI MT.
selaku KTU Balai Litbang Agama Makassar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah ya. Iya. Balai Litbang Agama Makassar adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama di bawah koordinasi dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai pusat atau unit eselon satunya. Sebagai UPT kami bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan keagamaan ya, dengan tujuan untuk membantu Kementerian Agama untuk merancang kebijakan ya. Kemudian selain itu membantu Kementerian Agama untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan, dan yang terakhir adalah untuk memperkuat kebijakan Kementerian Agama. Jadi regulasi-regulasi Kementerian Agama diharapkan itu based on data, jadi based on penelitian. Ya, sehingga kita berharap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Kementerian Agama itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, dalam konteks di mana lembaga tersebut berada. Ya. Secara organisasi kami terdiri atas 3 bidang ya. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya kami terbagi ke dalam 3 bidang. Yang pertama ada yang disebut dengan penelitian dan pengembangan di bidang bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat. Ya, bimbingan masyarakat atau BIMAS dan layanan keagamaan. Itu di satu bidang. Kemudian yang kedua ada bidang penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Dan yang terakhir adalah bidang lektur khasanah keagamaan dan manajemen organisasi. Nah, kebetulan dalam momen yang sangat berbahagia ini, yang menginisiasi kegiatan penelitian di Kabupaten Bulukumba ini adalah bidang pendidikan agama dan keagamaan. Seperti itu Pak. Baik, ini menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak KTU Balai Litbang Agama Makassar, bahwa ada 2 poin penting yang sangat perlu untuk digarisbawahi, bahwa bagaimana untuk menjadi jembatan sebenarnya dari sebuah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama itu sendiri untuk mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Namun kemudian masing-masing dalam hal ini, kalau kita bercerita tentang penelitian dan pengembangan di Kemenak Makassar, tentu ini kan masing-masing juga sebelumnya punya porsi masing-masing dari sebelum hadirnya Litbang Kemenak ini sendiri. Apakah ini dianggap bahwa penting atau perlu kembali menjadi sebuah dukungan sampai terbentuknya Litbang itu sendiri? Seperti apa ini dalam hal ini? Iya. Sebagai unit pelaksana teknis tentu kita tidak lepas dari tugas atau peranan sebagai supporting agency. Ya, namanya supporting agency itu adalah unit yang bertugas untuk mendukung kebijakan-kebijakan kementerian. Ya, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyiapkan data dan informasi kebijakan Kementerian Agama. Nah, tentu posisi dari UPT ini berbeda dengan unit-unit lainnya di Kementerian Agama yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat ya, betul. Seperti ada Kementerian Agama kabupaten kota, ada Kanwil Kementerian Agama kabupaten kota, ada madrasah, kemudian ada perguruan tinggi agama yang langsung, yang sifat pelaksanaan tusinya itu langsung berhubungan dengan stakeholder. Nah, kalau kami, positioning kami adalah supporting agency, jadi untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Kementerian Agama dalam hal ini pembangunan bidang agama. Kami hadir untuk menyiapkan data dan informasi untuk memperkuat kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Baik, luar biasa yang menjadi tujuan. Namun sedikit saja dia menggelitik dalam hal ini Pak. Paling tidak saya mewakili masyarakat mempertanyakan. Ini kan kita berbicara konteks Litbang Kemenak Makassar. Sementara kalau kita bercerita terkait dengan bidang pendidikan agama keagamaan, itu kan masing-masing ada di daerah. Kenapa enggak sekalian masing-masing yang ada di daerah saja? Maksudnya Litbang di Kabupaten Bulukumba gitu loh, di beberapa daerah yang lain. Kenapa mesti terpusat di Makassar? Atau memang nantinya akan menjadi sebuah gambaran bahwa nantinya akan menelurkan hal seperti itu, atau seperti apa ini? Baik, iya. Kami di Balai Litbang Agama Makassar sesungguhnya salah satu dari 3 Balai Litbang, hanya 3 Balai Litbang Agama di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Balai Litbang Agama Jakarta, kemudian Balai Litbang Agama Semarang, dan kami Balai Litbang Agama Makassar. Nah,
Balai Litbang Agama Makassar kami sampaikan sebelumnya bahwa kami itu punya wilayah kerja kawasan Timur Indonesia. Jadi ada 12 provinsi yang menjadi catchment area kami. Dan dari sekian wilayah kerja tersebut, penelitian itu tentu kita bagi-bagi ya. Jadi program yang kami laksanakan setiap tahun itu sudah barang tentu karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Anggaran barangkali dengan personil juga Pak ya. Dan SDM yang kami miliki juga sangat terbatas. Dalam setiap tahun itu kami segmentasi kegiatannya. Jadi setiap provinsi ada ya setiap tahun ada beberapa provinsi yang kami kunjungi untuk melaksanakan penelitian. Kemudian tahun berikutnya provinsi yang lain lagi, sehingga seluruh provinsi dalam wilayah kami dalam itu hal tercover. Oke. Baik, menarik terkait dengan hal itu. Dan karena jujur saja kita selalu berpikiran yang mentahnya saja, yang gampang-gampangnya saja, begitu loh Pak. Maksudnya kalau ada di Bulukumba ini kan gampang untuk mengcover beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bulukumba. Tapi sekali lagi bahwa dalam hal ini tidak menentukan sebuah kebijakan sepihak saja. Paling tidak kita berkiblat ke regulasi dan aturan yang ada itu sendiri. Pak Amiruddin Emage, ini menarik terkait selaku Koordinator Bidang Pendidikan Agama Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar. Belakangan ini kita rame Pak, menjadi sebuah polemik pembahasan. Ini kan menyangkut terkait dengan pendidikan agama. Sementara belakangan ini di beberapa sekolah, mohon maaf saya tidak mengatakan sekolah agama, tapi beberapa sekolah umum di saat dipadukan dengan sekolah agama, banyak yang menuntut kenapa kurikulum agama sedikit agak dikurangin begitu. Nah di sisi lain muncul Litbang Kemenak bagaimana untuk mendalami terkait dengan pendidikan agama itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat terkait dengan hal ini? Apa yang menjadi dasar pemikiran sampai-sampai ada kebijakan seperti itu? Silakan. Ya, makasih banyak. Pak siapa ya Pak? Pak Ardiansyah Yusuf. Pak Ardiansyah, menarik sekali saya rasa ini pertanyaan. Ya. Namun sebelum saya menjawab, saya dulu memberikan informasi bahwa Balai Litbang Agama, Litbang Agama Makassar, bukan Balai Kemenak Agama, Balai Litbang Agama Makassar, yang kebetulan berposisi di Makassar dan wilayah kerjanya itu ada 12 provinsi. 12 provinsi. Kami ini yang duduk di sini adalah peneliti bidang pendidikan agama dan keagamaan, dan memang konsen untuk melakukan penelitian terkait dengan pendidikan. Seperti apa yang tadi digambarkan oleh Pak Ardiansyah tentang masalah ada kurikulum yang semakin hari semakin digerus, semakin terdiskriminasi dan lain-lain sebagainya. Tapi perlu kami luruskan bahwa selama kami di bidang pendidikan ini belum mendapatkan informasi sampai hari ini hanya sekedar mungkin isu opini begitu, opini publik. Memang kami peneliti pernah mendengar hal seperti itu. Tapi menurut kami peneliti dari bidang pendidikan agama ini, selama kami melakukan penelitian di aspek pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, pesantren, perguruan tinggi, tidak menemukan satupun kurikulum yang tercerai-berai atau kurikulum terpisah, yang terdiskriminasi terkait dengan pendidikan agama. Justru di kurikulum 13 itu muatan pendidikan agama dari 2 jam menjadi 3 jam. Terus ada penambahan kurikulum di sekolah yang dikelola oleh pondok pesantren namanya Madrasah Takmiliyah. Di situ ada penambahan nuansa agama. Kalau orang-orang dulu macam-macam saya dulu ini ada namanya kalau bahasa Bugis masikolara itu masikolara artinya mata pelajaran pendidikan agama yang selama ini memang dianggap masih kurang dan memang kami peneliti mengatakan bahwa ini 2 jam ini masih kurang, bahkan 3 jam itu Pak masih kurang. Karena pelajaran agama ini adalah pendidikan substansi bagi anak-anak yang level SD itu perlu memang diberikan pemahaman yang lebih banyak terkait dengan pendidikan agama. Tapi kurikulum menghendaki itu sehingga ada penambahan sekolah-sekolah yang mendukung daripada kurikulum ini. Jadi saya selaku koordinator bidang pendidikan agama dan keagamaan menganggap bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang adanya pengurangan atau bahkan mau dihilangkan itu kurikulum sampai saat sekarang ini belum teruji kevalidannya. Dan mungkin kita dari bidang pendidikan ini mungkin
dari wawancara ini, dari kita talk show ini mungkin kita akan menyiapkan satu judul yang sangat menarik itu tentang bagaimana kurikulum pendidikan agama ke itu depan. Dia. Iya. Baik, dan luar biasa lagi-lagi kita menyinggung terkait dengan pendidikan agama dalam hal ini, dan ini bukan tanggung jawab dan tugas sepenuhnya kepada para pendidik sebenarnya Pak ya. Paling tidak karena waktu anak-anak lebih banyak ada di rumah dibanding di sekolah sebenarnya. Jadi mau tidak mau harusnya ini juga terekam terbersih dalam sebuah pemikiran khususnya dari Litbang Agama Makassar Pak ya. Bagaimana untuk lebih lebih hadir juga di tengah-tengah orang tua murid dalam hal ini nantinya, bahkan begitu barangkali karena ini baru standar bagaimana di madrasah dan sekolah itu sendiri. Nah, terkait dengan sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel, pendidikan untuk anak inklusif di madrasah dan juga sekolah di Kabupaten Bulukumba. Sebelum saya lebih lanjut ke narasumber yang berikut, apa yang sudah menjadi program sementara dijalankan di Kabupaten Bulukumba, dan kenapa mesti Bulukumba? Banyak beberapa daerah lain juga yang notabene dalam hal ini kalau melihat dari anak saudara-saudara di anak-anak difabel kita juga banyak. Kenapa sampai Bulukumba? Apakah Bulukumba menjadi sebuah contoh nantinya di saat ada sebuah keberhasilan yang muncul akan menjadi sebuah pemantik dari beberapa daerah lain, atau seperti apa dalam hal ini Pak? Iya, makasih banyak. Sebenarnya penelitian terkait dengan pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel di madrasah dan sekolah inklusi ini sebenarnya pertama itu kita arahkan ke 10 provinsi. 10 provinsi awalnya. Tetapi suasana Covid semakin itu pada saat kita mau turun suasananya semakin meningkat, bahkan Sulawesi Selatan sempat zona merah bahkan zona hitam. Sehingga kita mengambil gerak cepat mengalihkan seluruh lokus penelitian itu khusus untuk di Sulawesi Selatan. Bukan hanya Bulukumba Pak. Bulukumba itu salah satu alternatif dipilih menjadi lokasi penelitian. Sebenarnya di sini ada 10 lokasi, nanti koordinator penelitiannya nanti akan menjelaskan kabupaten apa saja. Namun yang saya mau katakan selaku koordinator bidang pendidikan di Balai Litbang Agama Makassar ini, bahwa seluruh rancangan penelitian itu kita godok di internal bidang pendidikan, kemudian kita sodorkan ke ada namanya di Bali itu tim pemuka, tim pengendali mutu kelitbangan, para profesor riset yang ikut mengoreksi kita punya proposal. Sebab kalau proposalnya tidak di ACC kita tidak akan jalan. Nah, terkait dengan mengapa Bulukumba dijadikan lokasi penelitian ini, kita bukan hanya asal-asalan memilih Bulukumba. Ada pertimbangan-pertimbangan administrasi, ada pertimbangan-pertimbangan data. Jadi sebelum kita datang di sini kita mengambil data persebaran madrasah atau sekolah inklusi yang ada di seluruh kabupaten. Kita datang di Kementerian Kementerian Agama karena itu leading sektor kita di stakeholder kita di Sulawesi Selatan, Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kita juga datang di Dinas Pendidikan karena yang kita sasar ini adalah madrasah dan sekolah. Jadi kita ketemu dengan kepala bidang yang mengurus tentang masalah ini. Berdasarkan data itu kita menginventarisir 10 terbanyak, 10 terbanyak datanya itu tentang masalah ada siswa inklusinya di sekolah dan di madrasah. Ternyata Bulukumba berada pada tataran 10 ke atas. 10 ke atas. Saya tidak tahu dia berada di tingkatan keberapa. Nanti ada peneliti khusus Pak, peneliti khusus dari kita dan putri daerah Bulukumba, karena mengapa kita tempatkan dia karena dia menguasai lokasi penelitian, karena kita harus berbasis bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita menyentuh adat istiadatnya, apanya semua itu peneliti itu sudah menyelami semua itu. Jadi sekali lagi mengatakan bahwa Bulukumba dipilih karena memang layak untuk dijadikan lokasi penelitian. Baik, ini baru intro Pak ya. Kita belum memasuki apa yang menjadi spesifik dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Abirudin Magem selaku Koordinator Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar. Dan untuk yang berikut saya ke Ibu Dr. Haza Mujizatullah MPDI selaku Koordinator Penelitian. Ini menarik Bu, karena apa yang disampaikan dari dua narasumber kita muarahnya sebenarnya bahwa kiblatnya ada di koordinator penelitian itu sendiri.
Ini tentu memang menjadi sebuah kewenangan yang sangat besar terkait dengan penelitian itu sendiri. Sejauh ini seperti apa langkah, apa yang harus dilakukan dari Litbang Agama Makassar tentunya, selain daripada dua hal yang sangat penting terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Apakah cuman itu saja yang menjadi kinerja dari Litbang? Inilah fungsi dari koordinator penelitian untuk banyak menjelaskan apa saja yang menjadi tupoksi dari Litbang Agama Makassar. Silakan Bu. Ya. Iya, terima kasih Bang Ardiansyah. Iya, Ardiansyah. Ini adalah kesempatan yang sangat menarik untuk Balitbang Agama. Satu hal tadi sudah dijelaskan beberapa hal. Tema kita kali ini adalah pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel di madrasah maupun di sekolah. Mengapa penelitian ini dianggap menjadi penting? Penting ya. Mengapa? Stigma masyarakat itu tentang anak difabel itu tidak memberikan, belum memberikan ruang untuk belajar di sekolah. Punya stigma bahwasanya anak difabel itu cukup di rumah saja, tidak ada diskriminasi di dalamnya gitu Bu. Ya, ada diskriminasi. Itu yang kedua adalah tidak kalah pentingnya masalah bahwa pentingnya pendidikan moderasi beragama. Pentingnya pendidikan moderasi beragama, ada 3 hal yang menjadi penting di dalamnya. Yang pertama adalah tadi itu tentang keadilan yang disebut di sini rekognisi, kemudian ada yang namanya lagi distributif, itu yang pemerataan. Nah, terkait hal tersebut adalah sangat menjadi penting karena dikatakan dalam peraturan pemerintah PP 55 tahun 2007 mengatakan bahwasanya setiap siswa itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan agama. Itu tidak memandang apakah dia difabel ataukah tidak. Kemudian juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas mengatakan juga demikian, memperkuat. Kemudian ada lagi yang lebih eksklusif yang menyatakan tentang pendidikan inklusif, itu di peraturan nomor 70 itu dikatakan bahwa setiap kecamatan baik di kabupaten maupun di kota itu harus wajib menyiapkan itu pendidikan inklusif. Itu mengapa? Karena SLB itu belum merata. SLB itu belum merata di setiap kecamatan maupun di kabupaten itu terbatas sendiri, dalam masih sangat terbatas. Barangkali itu adalah salah satu yang menjadi dianggap penting. Bahkan kaitannya dengan seperti tadi yang saya katakan bahwa saja pentingnya karena keadilan yang menyangkut tentang pendidikan moderasi beragama. Barangkali itu. Nah, kemudian apa saja yang menjadi di sini Pak perlu saya sampaikan secara umum karena perlu diketahui bahwa penelitian ini dilaksanakan di 10 kabupaten. Di 10 kabupaten itu termasuk di dalamnya Bulukumba. Iya. Jadi di dalam di dalamnya itu yang dilihat adalah seperti apa sih pelayanan. Pelayanannya itu terkait ada beberapa hal. Yang pertama adalah seperti apa pelayanan di intrakurikuler. Ada intra, ada ekstra maupun mutalakal. Akan tetapi jangan kita mempunyai image bahwasanya menghadapi anak difabel dengan anak reguler itu sama. Sama sekali jauh berbeda. Jadi anak difabel itu lebih kepada intrakurikuler saja, tidak sampai kepada ekstra Pak. Jadi penambahan pendidikan agama itu betul-betul dilebihkan di intrakurikulernya. Ketika anak-anak reguler belajar di ekstranya, dia tidak. Dia bahkan istilahnya digenjot, diperbanyak tambahan. Karena seperti pertanyaan Bapak tadi yang mengatakan bahwa saja ada satu isu bahwasanya kurikulum itu cenderung untuk dipreteli sedikit agak dikurangi. Sebenarnya tidak dalam hal ini
dia berada di ekstra ataupun di muatan lokal. Akan tetapi untuk khusus anak difabel diperbanyak di intra. Iya. Dan dengan hadirnya Litbang Agama di Makassar ini di Kabupaten Bulukumba, terkait dengan anak-anak difabel dan inklusif kita. Apa langkah, apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Bukan cuma memberikan arahan dan memberikan pendidikan agama saja. Karena saya takutkan begini, betul apa yang disampaikan bahwa kadang fakta dalam hal ini memang terjadi ada sebuah diskriminasi. Itu tidak bisa kita tidak pungkiri. Jangan pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak mendengar terkait dengan hal itu. Dan ini bukan sebuah tontonan yang menarik. Kenapa Litbang Agama Makassar hadir di Kabupaten Bulukumba? Karena ingin merubah sebuah paradigma, ingin merubah sebuah pemikiran, mindset pola pikir, khususnya yang kadang memberikan sebuah kebijakan. Sejauh ini seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh koordinator penelitian dan bahkan juga dari Litbang Agama Bulukumba itu sendiri, Bu? Baik, barangkali itu tadi telah saya jelaskan lebih awal bahwasanya mengapa misalnya dilakukan, kita inginnya suatu hal yang menjadi penting bahwa pentingnya pendidikan yang moderasi beragama yang terkait dengan tadi itu yang pemerataan, kemudian tidak terjadinya diskriminasi di dalamnya dan keterwakilan. Jadi keterwakilan 15% itu setiap sekolah itu paling tidak ada keterwakilan anak inklusif di dalamnya 15% daripada anak difabel itu. Jadi mengapa demikian? Karena di di pembelajarannya juga itu punya berbeda. Misalnya bagaimana metodenya, strategi pendekatannya itu sangat berbeda juga. Ketuntasan kriteria ketuntasan minimal sehingga anak ini bisa naik kelas itu juga berbeda ukurannya. Dan dia anak difabel ini belum ada kurikulum tersendiri, belum dimodifikasi. Kurikulumnya juga 2013, RPP-nya juga masih sama dengan kurikulum reguler, silabusnya pun sama. Jadi inilah nantinya yang menjadi rekomendasi bahwasanya pentingnya kurikulumnya itu dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan anak difabel itu sendiri. Ini yang saya tangkap bahwa disesuaikan dengan kebutuhan anak difabel. Karena selain daripada untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, kita terkendala dengan akses terkait dengan hal ini. Artinya jangan sampai kita hadir dalam hal ini untuk meningkatkan dan merubah sebuah pola pikir, sementara akses dalam hal ini tidak mendukung. Ini kan tidak terlepas juga bagaimana peran pemerintah daerah, terus koordinasi dengan beberapa yang berkompeten di dalam hal ini untuk merubah itu atau menyediakan terkait dengan hal itu. Baik, itu sangat betul sekali, Bang Ardia, sangat tepat pertanyaannya. Jadi dalam hal ini yang paling punya peranan itu adalah ada dua. Kalau misalnya di Kementerian Agama, kalau di agama itu adalah Kementerian Agama, kemudian Diknas itu sendirinya, itu tentunya harus punya peranan yang bekerja sama dalam hal ini. Misalnya seperti apa nanti penyediaan sarana dan prasarananya. Misalnya bagaimana kalau di sekolah itu harus juga ada jalanan khusus untuk anak-anak tunadaksa misalnya. Itu barangkali peranan daripada Pemda itu sendiri dan Kementerian Pendidikan. Pokoknya yang terlibat di dalamnya dalam hal ini, stakeholder tentunya. Stakeholder dalam hal ini saya kira Kementerian Agama dan Diknas itu sendiri yang punya peranan penting dalam memfasilitasi terkait dengan hal ini, terutama itu guru pendamping. Guru pendamping khusus untuk anak difabel itu sendiri yang belum ada. Jadi selama ini betul-betul guru agama itu hanya dengan kemampuannya yang dimiliki, yang semampunya memberikan pendampingan kepada, karena dia butuh pendamping khusus Bapak, dia berbeda dengan siswa reguler. Itu barangkali. Menarik terkait dengan guru pendamping dalam hal ini bahwa bukan cuma sekedar standar dilibatkan guru pendamping, tapi bagaimana juga melihat bagaimana motivasi guru pendamping ini tidak terlepas bagaimana pendapatan yang harus mereka juga dong. Itu yang terpenting. Tapi sebentar Bu ya, kita akan lanjut terkait dengan hal itu. Baik, pendengar dan makin menarik talk show kita untuk hari ini, bincang sore kita untuk hari ini. Saya ke Ibu Hairunisa MSc, selaku peneliti Balai Litbang Agama Makassar yang kebetulan menjadi putri terbaik Kabupaten Bulukumba yang bertugas di Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Merubah sebuah karakter tidak segampang membalikan telapak tangan.
butuh sebuah proses, butuh sebuah kerja keras sebenarnya untuk melakukan hal itu. Tapi itu dilakukan tidak sampai di situ saja. Banyak usaha langkah yang harus dilakukan sosok Hairunisa EBC dalam hal ini. Apa saja yang menjadi selaku peneliti Balai Litbang Agama Makassar dalam hal ini yang ada di Kabupaten Bulukumba yang lebih memahami karakter dan apa saja yang penting barangkali untuk bisa dilakukan terkait dengan hal ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Jadi sebelumnya sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Amiruddin, bahwa saya ditugaskan di Bulukumba karena memang kebetulan putri Bulukumba dan setidaknya bisa lebih memahami kondisi lapangan dan culture di masyarakat Bulukumba terkait penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel sendiri. Yang pertama adalah sebenarnya Pak, kalau berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bulukumba ini sangat menarik karena ternyata Bulukumba ini berada tepat di bawah Kota Makassar, Pak, yang memiliki sekolah umum, Pak ya, sekolah umum atau sekolah reguler yang terbanyak kedua di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Jadi ini saya kira salah satu alasan khusus juga kenapa Bulukumba ini menarik untuk diteliti. Kemudian kalau untuk dari segi madrasah, Pak ya, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, memang kalau dari Kementerian Agama itu memang belum ada datanya, Pak ya. Tidak ada data yang tersedia di Kementerian Agama atau belum ada yang belum ada daftarnya gitu Pak tentang sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tetapi kita sebagai peneliti, khususnya orang Bulukumba sendiri, kita tentunya memiliki intuisi gitu Pak. Masa singkat, jadi kita sebagai peneliti ya satu-satu Pak yang ada di lapangan. Nah ternyata suatu kabar baik juga bahwa ternyata di Kabupaten Bulukumba ini walaupun mereka belum ada legalitas SK yang diberikan oleh Kementerian Agama ataupun misalnya dari Diknas juga, itu saya sempat menelusuri mulai dari tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah juga Pak, itu banyak madrasah kita yang sebenarnya sudah melakukan pelayanan agama untuk anak difabel, walaupun mereka tidak ada SK gitu Pak, dan termasuk juga soal guru pendamping, bahkan mereka belum punya guru pendamping, tapi mereka dengan sangat luar biasanya gitu Pak, itu memberikan pelayanan untuk anak difabel, walaupun memang kriteria anak difabel yang diterima ini Pak bukan dalam taraf seperti autism ataupun yang berat gitu Pak. Jadi memang masih standarnya itu misalnya slow learner, keterlambatan belajar, atau misalnya seperti disleksia, disgrafia yang masih bisa ditangani oleh guru yang non pendidikan luar biasa atau SLB dalam hal ini. Gitu Pak ya. Kemudian yang menarik di Bulukumba ini juga selain tadi apa hal yang perlu kita lakukan Pak yang menurut saya supaya anak-anak difabel di Kabupaten Bulukumba ini bisa mendapatkan pelayanan yang tepat, yang pertama adalah kita harus memperbaiki datanya dulu. Jadi yang paling pertama bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk anak difabel adalah yang pertama harus ada data pakem dulu. Berapa nih jumlah anak difabel di Kabupaten Bulukumba yang masa usia sekolah yang memerlukan pelayanan pendidikan agama. Karena gini Pak, mengingat SLB kita di Kabupaten Bulukumba itu hanya ada 2. Jadi yang pertama ada di kota Pak ya, SLB negeri. Kemudian satunya lagi ada SLB swasta, itu ada di Kecamatan Herlang. Betul. Sehingga memang ketika misalnya kita hanya mengharapkan pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel di SLB Pak, saya kira itu akan sangat sulit sekali, khususnya kita di Kabupaten Bulukumba. Mengingat memang keterjangkauannya, aksesnya maksudnya. Sehingga memang kenapa pendidikan inklusif ini yang memang sebenarnya kehadirannya diperlukan di setiap kecamatan itu sangat penting, karena yaitu tadi Pak, supaya anak-anak ini yang difabel ini bisa mendapatkan pelayanan pendidikan agama dalam seperti tadi yang disampaikan oleh yang setara dalam hal ini. Setara gitu Pak ya. Ya itu tadi, tapi yang pertama ya harus datanya dipakemkan dulu gitu Pak. Saya waktu melakukan penelitian di sini Pak, saya berusaha mencari data itu di beberapa dinas yang menurut saya terkait dengan data itu, tetapi sayangnya saya belum menemukan data itu. Sehingga memang kemarin karena
keterbatasan waktu juga dan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini sehingga ya saya hanya mendatangi beberapa lokasi sekolah pun madrasah yang di situ ada anak difabel ya. Di situ ada anak difabel gitu Pak. Dan itu pun saya cap cicuk gitu Pak ya bahasanya. Maksudnya kan kita nggak ada data pakem nih Pak. Kalau dari Kementerian Agama ya nggak ada data pakem, makanya ya udah kita jalan by one gitu Pak. Kemudian saya mendata sendiri dan dari kalau untuk di Bulukumba sendiri saya ngambilnya di Man 1 Pak. Di Man 1 Bulukumba di Tanete. Bulukumba, itu itu ada satu di sana itu slow learner dan kondisinya anak ini karena memang kemarin COVID Pak ya. Jadi baru ketahuan Pak setelah mau naik kelas 3 bahwa ternyata anak ini bermasalah hampir di semua mata pelajaran. Jadi begini, kadang juga pengetahuan umum orang-orang terkait difabel itu hanya sebatas pada fisik gitu Pak. Betul. Padahal sebenarnya difabel itu tidak hanya melihat dari physically-nya saja. Ya betul, tapi mentally Pak. Dan itu yang saya bilang tadi seperti disleksia anak-anak yang sudah kelas 5 SD, kelas 5 madrasah di Min 1 Bulukumba Pak, ada beberapa anak sebanyak 18 orang kalau tidak salah itu ada yang sudah kelas 5 SD tapi belum bisa membaca dengan baik, bisa mengenal angka dengan baik. Tapi ini kan tidak terlepas sebenarnya. Maksud saya begini, daripada repot dari pihak Litbang Agama Makassar untuk mencari kiri kanan begitu, kenapa tidak diberikan sebuah kewenangan masing-masing dari pihak sekolah untuk melaporkan bahwa di sekolah kami ada sekian banyak anak-anak kita difabel atau inklusif itu sendiri, ya memang butuh sebuah penelitian terkait dalam hal ini. Ini kan lagi-lagi tidak terlepas bagaimana kerjasama dengan Kemenak, Dinas Pendidikan, khususnya di suatu daerah. Kenapa tidak lakukan itu saja? Iya, baik. Pertanyaannya sangat menarik Pak ya. Jadi begini, hal yang kemudian menjadi tantangan dari penelitian ini juga adalah memang kalau di Kementerian Agama Pak ada namanya KMA 90 apa 60 Bu ya. Yang memang mewajibkan sebenarnya madrasah ibtidaiyah, MTS dan MA untuk menerima anak-anak difabel. Tetapi lagi-lagi begini Pak, kadang suatu peraturan itu hanya berada di tataran tidak mumpuni gitu Pak, tidak mumpuni. Jadi tidak sampai di sekolah misalnya, apalagi di guru-guru, apalagi jangankan di orang tua Pak ya. Jadi sebenarnya terkait pengetahuan sebenarnya Pak, dan mungkin kelemahan dari sisi koordinasi juga. Makanya sebenarnya salah satu rekomendasi kita selain tadi memperbaiki data, yang kedua adalah memang peraturan-peraturan yang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif baik di madrasah maupun sekolah umum ini sebenarnya perlu untuk dilakukan sosialisasi dulu gitu Pak, secara masif. Betul. Apa yang harus kita lakukan, dan sebenarnya ini ada juga kemarin dari Kementerian Agama Pak, ada kabar baiknya. Jadi tanggal 31 Agustus 2020 kemarin ada Direktorat Pendidikan Islam itu sudah menerbitkan atau memberikan pengalihan pembuatan SK untuk madrasah yang mau melegalkan, misalnya mau dibuatkan SK Pak sebagai madrasah inklusif itu sudah bisa. Dan misalnya untuk ini sekedar informasi juga mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan, mungkin ada Pak Kamat ataupun guru-guru sekalian. Jadi misalnya kalau di madrasah Alia itu Pak, itu kalau bisa dibuatkan SK-nya, kalau misalnya mau menjadikan madrasahnya sebagai madrasah inklusif, itu bisa di Kanwil Pak Sulawesi Selatan misalnya. Kemudian kalau untuk tingkat MI MTS itu bisa di Kemenak Kabupaten Bulukumba dibuatkan SK-nya. Cuman memang untuk bisa melegalkan atau mendapatkan SK sebagai madrasah penyelenggara inklusif butuh proses dan memang ada beberapa persyaratan Pak yang harus dipenuhi gitu terkait. Ini luar biasa bagaimana untuk lebih memperkuat payung hukum terkait dengan hadirnya hal tersebut. Baik, makin menarik perbincangan kita untuk sore hari ini. Khususnya untuk narasumber kita dari Litbang Agama Makassar terkait dengan, karena ini adalah bagian kecil dari sebuah sosialisasi. Sehebat apapun itu, tanpa kehadiran media di dalamnya, jangan bermimpi untuk bisa meraih sebuah hasil dari program yang dijalankan Pak ya. Terkait dengan sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama, pelayanan pendidikan untuk anak-anak difabel dan juga pendidikan untuk anak inklusif dalam hal ini di madrasah dan sekolah. Terus bersama dengan kami di Ngopi Sore hari ini bersama saya Adi Asyah Yusuf dan 4 narasumber kita.
teknologi dan informasi yang sangat populer di lingkungan masyarakat saat ini adalah media sosial atau medsos. Media sosial atau medsos. Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Jejaring media sosial yang diantaranya Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak? 1. Hati-hati ketika men-share informasi pribadi ke publik atau pihak tertentu. Pastikan penerima informasi yang dituju adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. 2. Selalu gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Karena apapun yang akan diposting di media sosial dapat dilihat oleh publik. 3. Hati-hati terhadap akun-akun yang tidak dikenal karena tidak ada jaminan akun tersebut adalah akun yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pastikan apapun yang diposting di akun media sosial adalah postingan yang tidak mengandung unsur sara. 5. Pastikan juga untuk mencantumkan sumber konten postingan jika Anda memposting suatu hal atau hasil karya orang lain. 6. Jangan memproduksi atau merepost apapun yang belum jelas sumbernya. 7. Manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri, mulai dari ilmu pengetahuan, berbagi materi kuliah, koordinasi dalam organisasi, bisnis, dan lain-lain. 8. Manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan yang nantinya dapat digunakan berbagai macam hal. Misalnya saat mencari pekerjaan, menjalin rekan bisnis, mencari informasi penting, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita selaku warga negara Indonesia yang baik harus dapat memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan bersama. Jangan sampai media sosial menjerumuskan kita pada hal-hal merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita Indonesia tercinta. Negara kita Indonesia tercinta. Ayo lebih bijak menggunakan media sosial. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95 Suara Pandrita Lobi FM Bulukumba. Kabupaten Bulukumba saat ini sedang berbenah, memoles dan menata diri untuk sebuah peradaban yang lebih maju dengan harapan baru. Di bawah kepemimpinan Haji Andi Muhtar Ali Yusuf dan Haji Andi Edi Manaf selaku Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pimpinan daerah, saya Andi Muhtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, mengajak kepada seluruh jajaran dan warga masyarakat yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mari kita songsong harapan baru dengan menjaga harmoni, merangkai kebersamaan untuk mewujudkan peradaban masyarakat yang lebih maju, inovatif, produktif, dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam 100 hari kepemimpinan kami, penanganan kebersihan dan pengendalian banjir menjadi target untuk dipacu. Olehnya itu, mari kita menjaga dan memelihara kebersihan. Aktifkan pengawasan di seluruh jajaran pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa hingga lingkungan dan dusun agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Sampaikan, tegur, dan terapkan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar. Kita mengajak masyarakat untuk berdisiplin dalam menjaga kebersihan. Karena kami cinta Bulukumba. We love Bulukumba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba. Jumlah kasus pasien yang positif terkena virus corona terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP pasien dalam pengawasan. Di tengah wabah COVID-19 ini, muncul satu masalah baru yang menambah beban psikologis pasien, yaitu stigma sosial pada pasien COVID, ODP, PDP, keluarga, bahkan petugas kesehatan yang merawat pasien tersebut. Apa itu stigma sosial?
Stigma sosial adalah penilaian negatif yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu. Mereka diberikan label buruk, dijauhi, diperlakukan tidak adil, bahkan sampai ditolak oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Perasaan takut dan khawatir yang muncul akibat virus corona ini adalah sesuatu yang bisa dipahami. Tetapi bukan berarti kalau kita boleh berprasangka buruk dan menghakimi orang yang positif atau dicurigai positif COVID-19. Kalau ini terus terjadi, maka orang-orang yang berstatus ODP dan PDP akan cenderung menyembunyikan sakitnya supaya tidak dikucilkan masyarakat. Akibatnya, mereka terlambat ditangani dan tanpa sadar bisa meningkatkan resiko penularan virus ke orang lain. Jadi apa yang harus dilakukan kalau di lingkungan kita terdapat pasien positif atau dicurigai positif corona? Pertama, tetap tenang di rumah dan tidak perlu panik. Virus corona tidak akan mudah menular kalau kita rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan berdiri lebih dari 2 meter dari pasien. Kedua, kalau ada tetangga tak berstatus ODP atau PDP, jangan dijauhi apalagi dikucilkan. Berikan semangat dan dukungan. Misalnya, telepon atau video call, tanyakan kabarnya, jaga agar rumahnya aman terlindungi dari orang yang tidak berkepentingan untuk masuk, kirimkan bantuan makanan karena mereka tidak bisa kemana-mana selama 2 minggu. Dan jangan lupa, doakan agar mereka lekas sembuh. Ketiga, hindari masuk ke rumah pasien tanpa masker dan sarung tangan. Kalau harus masuk untuk membantu, pastikan Anda menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya yang bisa didapatkan. Kemudian setelah selesai, segeralah cuci tangan dengan sabun, ganti baju, mandi, dan keramas dengan sabun. Baju yang dipakai sebelumnya langsung dicuci. Sabun akan mematikan virus yang menempel di pakaian dan tubuh kita. Keempat, ingatkan anggota keluarganya yang lain untuk juga menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan tidak menggunakan barang-barang pasien secara bersama agar anggota keluarga lainnya tidak tertular. Kelima, bekali diri dengan informasi yang terpercaya terkait COVID-19. Saring berita dengan baik supaya tidak mudah percaya berita hoax. Lihat hanya sumber informasi resmi, misal dari WHO atau Kementerian Kesehatan. Virus corona tidak punya mata. Dia bisa mengenai siapa saja termasuk diri kita dan keluarga kita. Pasien yang positif corona tidak ingin dirinya tertular. Jangan musuhi dan kucilkan mereka. Mereka butuh cinta, perhatian, dan bantuan tulus dari kita untuk sembuh. Pesan ini dipersembahkan atas kerjasama Tim Satgas COVID-19 Universitas Sasanudin Makassar dan media Anda, SPL Radio Bulukumba. Baik, pendengar Radio Suara Pendeta Lopi mana saja Anda berada untuk sore hari ini. Sekali lagi Anda yang menyaksikan kami di live Facebook SPL FM Bulukumba, saya juga masih mengundang Anda untuk mengirimkan kolom komentar Anda di kolom komentar terkait dengan apa yang menjadi radio talk show kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Balai Litbang Agama Makassar dengan keempat narasumber kita. Kita pahami bahwa Balai Litbang Agama Makassar sebagai lembaga penyedia data dan informasi ini terus berusaha dengan maksimal untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Ini sebagai upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan publik di Kementerian Agama yang berbasis realitas berdasarkan dengan hasil riset yang selama ini dilakukan. Selanjutnya ini kan menjadi terkait persoalan sosialisasi hasil-hasil penelitian adalah keharusan yang mendesak bagi Balai Litbang Agama Makassar itu sendiri. Banyak yang sudah dijelaskan di keempat narasumber kita terkait dengan sejauh ini langkah yang harus dilakukan dengan hadirnya Litbang itu sendiri. Saya sempat merekam tadi dan sempat menggarisbawahi bahwa ini kan penting adanya sebuah sinergitas, tidak terlepas dari sebuah sinergitas. Itulah itu dari yang disampaikan tadi dari Kemenak, dari Dinas Pendidikan itu sendiri, dan juga saya tidak mengesampingkan terkait dengan hadirnya SLB dalam hal ini. Tapi paling tidak ini juga perlu dipertanyakan sejauh ini seperti apa langkah dari SLB, bukan cuma hadir saja untuk memberikan pelajaran, tapi setelahnya itu ini kan yang menjadi sebuah ukuran
bukan di saat mereka lakukan, tapi hasil daripada apa yang mereka lakukan ini menjadi sebuah barometer yang bisa untuk kita jadikan referensi itu tersendiri. Baik, saya ke Pak KTU, Balai Litbang Agama Makassar. Ada Bapak Andi Israra di SPD SSI MT. Dalam hal ini bahwa sejauh ini, karena di Kabupaten Bulukumba sudah berapa hari Pak ya? Kehadiran di 2 hari Pak. 2 hari. Ya. Dari 2 hari ini kan bisa menjadi sebuah ada sesuatu hal yang bisa digenggam dalam hal ini dengan 2 hari ini. Artinya meskipun waktunya agak singkat, tapi paling tidak ada sebuah intro yang bisa untuk didapatkan untuk dilanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Sejauh ini seperti apa Bapak melihat terkait di Kabupaten Bulukumba ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi kami di Kabupaten Bulukumba ini sudah 2 hari, tapi sosialisasinya sendiri itu masih berlangsung hari ini saja. Yeah. Jadi pada hari ini ada beberapa agenda yang kami laksanakan. Ada sosialisasi di madrasah-madrasah. Kami pilih 2 lokus Pak. Yang pertama Madrasah Aliyah Negeri 1 Bulukumba, Bulukumba di Tanete. Kemudian di Mandua di ujung Bulu sini di Kota Bulukumba. Ya, jadi kami berempat ini terbagi ke dalam 2 tim. Saya dengan Khairunisa melakukan sosialisasi di Man 1, kemudian Pak Amiruddin dan Ibu Dr. Mujizatullah di Mandua Bulukumba. Kemudian sore harinya kita laksanakan di Pandrita Lopi ini. Nah, iya, teknis sosialisasinya di kedua sekolah ini seperti apa teknisnya? Jadi teknisnya kami berkunjung, melakukan kunjungan ke madrasah, kemudian menghadirkan guru-guru yang terkait dengan penelitian yang kami lakukan, dihadirkan respondennya juga pada saat itu, kemudian peneliti yang melakukan penelitian memaparkan atau mendiseminasikan hasil-hasil penelitiannya, lengkap dengan work attachment-nya. Jadi ada data hasil penelitian yang dikumpulkan, kemudian disampaikan, disosialisasikan, kemudian endingnya adalah menyampaikan seperti apa policy briefnya atau rekomendasi yang kami hasilkan dari penelitian ini. Dan policy brief itulah yang menjadi dokumen akademis yang kami akan ajukan ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan kebijakan, supaya kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama ini betul-betul berbasis riset tadi. Tapi tidak berhenti sampai di situ Pak ya. Maksud saya begini. Dari Litbang Agama Makassar ini cuman bagaimana untuk sosialisasi di beberapa sekolah. Dan jangan berhenti sampai di sekolah itu saja, tapi bagaimana yang diberikan sosialisasi ini juga mampu untuk menjabarkan di tengah-tengah masyarakat kita di beberapa sekolah bahwa pentingnya adanya semacam penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak-anak difabel kita. Artinya kalau standar di situ bisa jadi guru itu saja yang mentok di situ saja, tidak ada realisasi ke tengah-tengah masyarakat. Artinya jangan memasuki sebuah sistem di saat kita tidak memahami sistem itu. Menghadirkan untuk memberikan sosialisasi sementara mereka nggak paham untuk apa sebenarnya diberikan sosialisasi. Ini kan penting. Seperti apa ini terkait dengan hal itu? Baik. Ya, perlu kami jelaskan dari awal bahwa penelitian yang kami laksanakan ini adalah penelitian kebijakan. Jadi policy research. Nah, policy research itu punya tahapan-tahapan penelitian, ya mulai dari desain operasional hingga akhirnya kita sosialisasikan. Dan salah satu aspek penting dari penelitian kebijakan itu diharapkan ada proses mentoring. Ada proses mentoring. Jadi setelah kita sampaikan, diseminasikan hasil penelitian kita berharap dan nitip pesan kepada guru-guru yang ada di sana untuk melakukan mentoring terkait dengan bagaimana sih rekomendasi yang kita hasilkan dari proses penelitian ini. Jadi di satu sisi kita menyampaikan hasil penelitian kita secara ke atas ke penentu kebijakan, tapi di sisi lain kita melakukan sosialisasi ke bawah, ke guru-guru yang menjadi garda terdepan supaya proses penjabaran dari implementasi dari proses hasil-hasil penelitian ini betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan fakta berbasis riset yang sudah kita lakukan. Ini masuk menjadi sebuah pertanyaan bahwa tindak lanjut dari hasil penelitian. Ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut terkait dengan. Baik, menarik. Terima kasih banyak Pak KTU, Bapak Andi Israra di SPD SSI MT terkait dengan apa yang menjadi seperti apa teknis
sosialisasi yang dilakukan di kabupaten meskipun baru 1 hari yang aktif, sementara 2 hari waktu ini kan bukan menjadi di saat ada waktu yang sebelum itu waktu yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu yang menjadi sebuah catatan penting. Bukan banyaknya waktu yang digunakan tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal, itu yang terpenting. Baik, Pak Amiruddin M. Hakim selaku Koordinator Bidang Pendidikan Agama Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar. Di Kabupaten Bulukumba sejauh ini seperti apa tantangan sebenarnya yang Bapak lihat? Dan paling tidak kan ada harusnya, kita bercerita harusnya, ini yang harus dilakukan begitu. Sampai dengan 2 hari belakangan ini yang ada di Kabupaten Bulukumba, silakan. Satu. Ya, makasih banyak Pak Ardiansa. Saya kira seorang peneliti itu jika berkunjung ke suatu daerah itu pasti mata, telinga, hidung semuanya itu akan bekerja secara naluriah. Karena namanya peneliti itu mau tidak mau itu pasti semua akan melihat fenomena yang ada di daerah yang dikunjungi. Dalam kasus Kabupaten Bulukumba ini sangat banyak sebenarnya yang kita bisa eksplor untuk dalam melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan. Di sini banyak ada beberapa yang saya selaku koordinator bidang pendidikan ini yang saya mau rancang terkait dengan itu. Karena sekarang Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan namanya moderasi beragama. Ada satu topik penelitian yang sangat menarik dan ini saya sudah bincang-bincang dengan teman-teman, itu terkait bagaimana praktek pendidikan moderasi beragama ini pada komunitas lokal. Kalau di Bulukumba ini ada banyak komunitas lokal. Betul. Ada yang kita lihat di daerah Kajang. Kita bisa melihat pendidikan moderasi beragamanya seperti apa dari aspek lokalitasnya. Karena di moderasi beragama ini salah satu aspek yang menjadi indikator itu adalah penghargaan terhadap lokalitas. Jadi lokalitas yang baik kita ambil, yang tidak baik kita mencoba untuk, bukan kita mensingkirkan, bagaimana merapikan agar supaya dia menjadi baik. Ini sangat penting berperan di dalamnya. Kalau saya bilang sangat penting ini praktek pendidikan moderasi beragama di komunitas lokal yang ada di Sulawesi Selatan saja dulu. Sulawesi Selatan salah satunya ada di Bulukumba, ada di Sidrap, ada Tokajang, atau apa namanya itu, Tolotang, ada di kampung saya di Baru, ada komunitas Tobalo. Itu bisa kita melihat bagaimana praktik-praktik pendidikan moderasi beragamanya di sini. Itu salah satu contoh. Di sektor pendidikan, karena saya melihat belum meratanya apa namanya ini, guru-guru kita yang mengikuti diklat, ya, karena siklus diklat itu sebelum adanya diklat DDWK di wilayah kerja itu untuk mengikuti diklat itu dari diklat Prajabatan ke diklat yang lain itu interval waktunya sangat panjang, Pak. Karena hanya keterwakilan hanya 1-2 kabupaten kota. Ini lagi-lagi terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, karena kita di sini penguatan sumber daya. Nah, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama itu diklatnya itu memproduksi sumber daya manusia. Kalau kita litbangnya ini adalah membuat bahan-bahan sebagai kebijakan. Jadi kita peneliti ini adalah pengumpul kayu bakar dari Kementerian Agama. Mentahnya begitu. Kita langsung terjun ke lapangan. Kita kita melihat fenomena, contoh kecil tentang masalah sertifikasi guru. Sangat timpang sekali antara sertifikasi guru untuk PNS dengan non-PNS. Makanya kita dulu itu memprovokasi negara agar supaya ini yang non-PNS ini punya sertifikasi setara dengan yang PNS. Karena PNS 1 bulan gaji, non-PNS hanya 1.500.000. Padahal yang non-PNS beban kerjanya sama 24 jam. Ini yang saya katakan, padahal non-PNS juga punya pekerjaan sangat yang punya peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Jadi itu banyak sekali fenomena yang bisa kita lihat 2 hari ini di Bulukumba. Dan setelah kita dari sini saya dari tim bidang pendidikan agama dan keagamaan akan merapatkan tentang topik-topik penelitian yang akan dilaksanakan. Karena ini sudah bulan November menuju bulan Desember, bulan Januari itu pasti ada lagi judul-judul yang akan kita lakukan. Kita teliti dalam hal ini. Baik, menarik Pak Amiruddin selaku Koordinator Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar.
Ini banyak poin penting, makanya saya bilang meskipun waktunya sangat singkat, tapi paling tidak mata, telinga, dan pemikiran itu jalan di saat mereka berada di suatu daerah. Inilah ahli dari sebuah penelitian sebenarnya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Koordinator Penelitian, ada Dr. Haja Mujizatullah MPDI dalam hal ini. Setelah melakukan 2 hari penelitian yang ada di Kabupaten Bulukumba, paling tidak kalau kita berkunjung ke suatu tempat, ada yang kita bawa pulang untuk menjadi referensi yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel, pendidikan inklusif di madrasah dan sekolah, apa yang menjadi batu loncatan sebenarnya di Kabupaten Bulukumba ini untuk ke jenjang yang berikutnya yang harus dilakukan setelah balik ke Makassar menjadi sebuah perundingan dan pemikiran yang harus dilakukan. Silakan, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bung Ardiansa. Pertanyaannya saya cukup kritis. Ya. Tadi sangat betul. Tadi ketika saya kami telah melakukan sosialisasi, itu tidak hanya sekedar sosialisasi, akan tetapi setelah sosialisasi itu mereka kebetulan ketika sosialisasi itu yang saya minta dihadirkan itu adalah guru agama, guru BK, wakil kesiswaan, dan guru kepala sekolah, kepala madrasah itu sendiri. Dan alhamdulillah setelah sosialisasi itu, tindak lanjut dari sosialisasi itu, mereka telah rencana membuat tim, karena kekurangannya selama ini kan belum adanya asesmen. Belum adanya asesmen ketika penerimaan siswa-siswa difabel. Jadi oleh kamatnya ini Pak Anas ini luar biasa ini menyambut kami dengan dia langsung ingin membuat suatu tim nantinya, tim asesmen ini saya sarankan untuk guru BK ini dimasukkan, diberikan SK nanti penerimaan siswa baru untuk menjadi tim asesmen untuk penerimaan siswa difabel itu sendiri. Dan kemudian saya sarankan lagi mulai tahun depan kalau membuat, tadi telah disinggung oleh adinda kami Anissa ini, bahwasanya data itu di Kemenak, data pendidikan inklusif itu tidak kami temukan baik di Diknas maupun Kemenak. Kira-kira di mana masalahnya? Masalahnya itu adalah itu sebenarnya titik temunya itu ada di sekolah itu sendiri. Di madrasah itu ketika memasukkan data, misalnya jumlah siswa MAN 2 itu misalnya 600 orang. Tapi di antara 600 orang itu kan ada anak difabel di dalamnya. Nah, dia tidak sebutkan berapa jumlah anak difabel. Sehingga data ini tidak sampai ke Kemenak. Nah, ketika kami bertanya itu mengalami, oleh karenanya tindak lanjut dari sosialisasi kami telah diterima juga oleh Pak Anas sebagai Kepala Madrasah MAN 2, mengatakan insya Allah tahun depan kami telah melakukan pendataan seperti yang tim dari Litbang Agama ini lakukan. Ada lagi beberapa hal hubungannya dengan pendidikan moderasi beragama. Sesungguhnya Bulukumba ini sudah sangat luar biasa. Saya sangat memberikan juga dukungan kepada pemerintah Bulukumba, karena yang pertama rekognisi itu di Bulukumba itu sendiri yang berbicara masalah keadilan betul, distribusi, dan distributifnya itu pemerataan, dan yang terakhir itu kontributif. Tinggal satu yang belum terrealisasi, misalnya pemerataan tadi itu misalnya di Permendiknas nomor 70 disebutkan bahwa setiap kecamatan itu paling tidak ada satu pendidikan inklusif. Tinggal itu. Akan tetapi saya mendengar dari laporan Ibu Herunisa ketika melaporkan Bulukumba, kalau menurut saya itu sudah terrealisasi. 2 hal itu sudah terrealisasi, rekognitif dengan kontributif keadilan itu kontribusi. Sudah. Tinggal satu aja, tinggal satu tadi distributifnya itu yang belum. Tapi saya kira pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah sangat luar biasa merespon terkait dengan dengan adanya pendidikan moderasi beragama. Namun ada satu hal yang saya ingin titip pesan kepada Pemda Kabupaten Bulukumba, agar yang pertama
yang tadi dijelaskan oleh Pak Amiruddin bahwa masih kurangnya guru pendamping oleh Ibu Hairunisa juga tadi, masih kurangnya belum adanya guru pendamping khusus untuk anak difabel, terutama pendidikan guru agama. Itu semoga nantinya ada pengangkatan guru yang khusus untuk difabel kita, anak difabel ini. Jadi itu barangkali perlu direkomendir oleh Pemda itu sendiri. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Koordinator Penelitian, Ibu Dr. Haja Mujizatullah MPD terkait dengan hal ini, bahwa ada jenjang yang harus menjadi bahan pemikiran ke depan terkait dengan bagaimana pelayanan pendidikan agama untuk anak-anak difabel kita, pendidikan yang inklusif tentunya. Ada tambahan barangkali Ibu Hairunisa terkait dengan hal ini, dan saya rasa mempunyai banyak tantangan kalaupun terjun langsung ke lapangan untuk melihat terkait dengan hal ini. Tapi ini bukan jalan akhir bagaimana untuk melihat demi untuk kemaslahatan orang banyak. Banyak langkah, banyak trik cara yang dilakukan khususnya selaku peneliti Balai Litbang Agama Makassar yang bertugas di Kabupaten Bulukumba. Ya. Ya baik, mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Litbang Agama Makassar, bahwa saya melihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak, bahwa untuk kita bisa memberikan treatment terhadap sesuatu itu, maka kita perlu dulu informasi awal, termasuk yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memerlukan data dulu yang secara komprehensif, data yang pakem tentang anak difabel yang berusia sekolah yang layak untuk diberikan treatment di pendidikan. Jadi kendala awal di data ya? Iya, itu kendala awal Pak, di data. Kemudian yang kedua adalah masih banyaknya perangkat madrasah maupun guru dan di sekolah umum yang tidak melek terhadap kewajiban mereka. Maksudnya dalam hal ini adalah peraturan-peraturan pemerintah yang memang sebenarnya itu sudah ada dan itu kurang tersosialisasikan gitu Pak. Itu yang kedua tantangannya sebenarnya kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri. Kemudian juga saya juga menemukan berdasarkan hasil searching saya ini Pak. Jadi di Bulukumba sebenarnya sudah ada peraturan daerah di Kabupaten Bulukumba. Ada Perda nomor 2 tahun 2018 kalau saya tidak salah, 2018 apa 2008 gitu, 2018 kayaknya. Itu terkait dengan pelayanan dan perlindungan untuk anak disabilitas. Itu sebenarnya sudah ada, cuman memang ketika ada peraturan seperti itu kan Pak, butuh juknis selanjutnya lagi gitu Pak, untuk dipedomani oleh yang akan melaksanakan peraturan itu begitu. Kemudian selain data, kemudian itu tadi Pak, legalitas juga perlu. Jadi misalnya seperti tadi di Kementerian Agama sudah ada pengalihan pembuatan SK, saya kira itu para camat tadi juga kami sampaikan di Man 1 bahwa ini kabar baik Pak dan perlu kita sambut begitu. Kemudian salah satu syaratnya bahwa madrasah bisa bisa menjadi madrasah inklusif adalah yang pertama memang sudah harus memiliki siswa begitu Pak, siswa difabel. Saya sampaikan ke Man 1 bahwa sekolah Bapak ini kan sudah punya gitu ya. Jadi saya kira untuk persyaratan-persyaratan lain itu bisa dilengkapi gitu Pak, karena tentunya ketika kita memiliki legalitas maka tentunya akan ada konsekuensi finansial gitu Pak ya. Jadi ada konsekuensi finansial dan tentunya tindak lanjut dari itu pasti akan memberikan sarana dan prasarana yang baik, khususnya memberikan pelayanan yang lebih baik untuk anak difabel ini. Anak difabel itu sendiri. Iya, terkait dengan persoalan data itu sendiri kan setiap daerah menurut sepengetahuan saya masing-masing kan punya organisasi, contohlah PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas. Artinya kenapa enggak ada koordinasi dengan beliau untuk mengetahui bahwa ada beberapa saudara-saudara kita yang punya keterbatasan yang menempuh pendidikan di sekolah ini. Paling tidak kan bisa membantu terkait dengan data itu sendiri. Ya betul sekali Pak. Ya mungkin salah satu kekurangannya itu juga ya kita mungkin karena koordinasi gitu Pak ya. Okay. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Hairunisa MSI, peneliti Balai Litbang Agama Makassar, dan juga seluruh narasumber yang hari ini hadir untuk memberikan pemahaman terkait dengan sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel, pendidikan inklusif
di madrasah dan beberapa sekolah. Saya sekali Pak ya Bu ya, waktu kita yang sangat mendesak kita untuk hari ini sebenarnya masih panjang kalau bercerita terkait dengan apa yang harus dilakukan sampai besok juga nggak tuntas-tuntas terkait dengan, karena banyak hal yang menjadi penting untuk dilakukan langkah-langkah dan program-program yang harus dijalankan. Tapi sehebat apapun sebuah program tanpa didukung dan direspon oleh pemerintah setempat dalam hal ini, jangan bermimpi untuk bisa menggapai hasil yang baik. Jadi langkah awal selain data memang ada harus sinergitas dari entahlah itu pihak terkait pemerintah setempat dan juga stakeholder di dalamnya. Ada barangkali yang menjadi closing statement terkait dengan hal ini, apa yang menjadi harapan dan keinginan sebelum live talk show kita untuk hari ini kita cukupkan. Saya ke Pak Andi Israradi, SPD SSI MT, Ketua KTU Balai Litbang Agama Makassar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini sebagai closing statement dari perbincangan kita yang semakin menarik. Sayang sekali waktunya yang sangat terbatas. Ada satu core value yang sesungguhnya akan kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa penelitian yang kita laksanakan sekarang dengan tema pelayanan pendidikan agama bagi anak difabelitas di Provinsi Sulawesi Selatan, core-nya sesungguhnya adalah moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama dalam hal ini ingin memastikan bahwa pelayanan agama yang dilaksanakan selama ini, baik yang kebijakannya di pusat maupun di daerah, itu betul-betul sudah maksimal dan adil begitu, baik tadi secara rekognisi maupun distribusi. Nah, moderasi beragama tentu adalah salah satu kebijakan yang trending topik di Kementerian Agama sekarang, yang memiliki 4 indikator. Yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua toleransi beragama, kemudian yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah adaptif terhadap budaya lokal. Nah, dari dalam konteks penelitian yang kami laksanakan, kami sesungguhnya ingin memastikan bahwa pendidikan yang terlaksana sekarang misalnya di Kementerian Agama dan sekolah umum itu sudah memenuhi unsur keadilan tadi, yang telah menjadi salah satu key point dari salah satu nilai moderasi beragama. Jadi ada nomenklatur atau ada terminologi yang kami ingin munculkan di sini. Kenapa kami tidak menggunakan bahasa disabilitas misalnya, yang selama ini banyak digunakan secara umum, ya. Tapi kami lebih memilih istilah difabilitas. Kenapa? Karena difabel itu memiliki makna yang lebih soft dibanding disabilitas. Kami memilih difabel, kami lebih memilih istilah berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena sejarah menunjukkan bahwasanya anak difabel atau peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus itu sesungguhnya tidak lemah segala-galanya. Dia punya potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang justru kita berharap para guru yang mampu menginisiasi mereka untuk menemukan potensi tersebut. Kami sekedar catatan, dalam sejarah ada beberapa tokoh yang selama ini disebut sebagai difabel, memiliki keterbatasan berkebutuhan khusus, seperti Stephen Hawking dan Agatha Christie, yang selama ini identik dengan keterbatasan difabilitas itu. Tapi di tengah kesulitannya mereka menghadapi kehidupannya, dia mampu menghasilkan karya-karya yang monumental. Stephen Hawking misalnya mampu menemukan teori kosmologi, teori kuantum yang banyak digunakan dalam fisika modern. Agatha Christie yang merupakan penderita disklesia sejak kecil, yang memiliki ketidakmampuan untuk membaca sejak kecil, tapi setelah dia mampu menuntaskan atau menyelesaikan masalahnya, dia mampu menghasilkan karya monumen. Bahkan dia menjadi seorang novelis. Itu artinya bahwa kita berharap pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan agama, itu betul-betul adil, baik secara
rekognisi maupun secara keterwakilan yang lagi-lagi merupakan salah satu indikator utama atau key point dari moderasi beragama itu sendiri. Iya, baik. Dan menarik sekali bahwa kita sampai hari ini sadar, Pak, di balik kekurangan pasti muncul sebuah kelebihan. Jadi Tuhan itu maha adil. Di saat kita menganggap dari physically barangkali nggak mampu, tapi tidak ada jaminan bahwa di sosok beliau mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Inilah pentingnya. Baik, terima kasih banyak seluruh narasumber yang sudah memberikan perbincangan atau memberikan masukan terkait dengan sosialisasi hasil penelitian pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel, pendidikan untuk inklusif di madrasah dan juga beberapa sekolah. Kita pahami bahwa upaya sosialisasi hasil-hasil penelitian ini adalah sebuah keharusan yang mendesak bagi Balai Litbang Agama Makassar untuk segera direalisasikan. Karena apapun modelnya, kalau cuma sekedar standar teori dalam hal ini tanpa praktek, itu sama saja buang-buang waktu. Ya, dan ini yang penting. Dan saya yakin bahwa Litbang Agama Makassar tidak setengah-setengah dalam hal ini. Sekali melangkah, mereka harus mendapatkan hasil yang lebih maksimal kembali. Terima kasih banyak, dan akhirnya dari pelataran Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Radio Talk Show kita untuk sore hari ini bersama dengan Litbang Agama Makassar. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.